Swastiastu, Pak. Swastiastu. Baik. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Mandi. Saya dokter yang bertugas di hari ini dengan Pak siapa? Saya Bapak Surya. Pak Surya. Ya. Usianya berapa, Pak? Usia saya 67 tahun. 67 tahun. Kemudian, apakah masih aktif bekerja atau sudah pensiun? Sebelum saya bekerja sebagai PNS, tapi saya sudah pensiun setahun yang lalu. Sudah pensiun setahun yang lalu, pensiunan PNS ya? Ya. Datang kemari, apakah Bapak ada yang mengantar atau datang sendiri, Pak? Saya kesini diantar oleh anak saya. Diantar oleh anak. Kalau boleh tahu, apakah Bapak diantar ke sini itu karena punya keluhan sendiri atau dikeluhkan oleh anak atau keluarga di rumah? Jadi gini, saya itu kalau kata anak, istri sama keluarga saya itu kalau ngomong tuh nggak jelas dan kata mereka sih mengada-ngada gitu, Pak. Pak dikatakan mengada-ngada seperti itu. Ya, Pak. Kalau gitu sebelum kita mulai pemeriksaannya, saya melakukan tindakan aseptik lebih dahulu, Pak ya. Baik, di sini langsung kita mulai pemeriksaannya. Saya akan mencatat beberapa keterangan yang akan Bapak berikan pada saya. Dengan Bapak Surya, benar? Ya. Usia 67 tahun tadi. Kemudian seorang pensiunan PNS ya. Ya. Datang kemari diantar oleh anaknya. Ya. Dikeluhkan mengada-ngada seperti itu. Ya. Kemudian di sini saya ingin tahu, Pak, apa sih yang Bapak katakan atau hal-hal apa yang Bapak bicarakan kepada anak atau keluarga di rumah sehingga Bapak itu bisa dibilang mengada-ngada, Pak? Berbicara apa, Pak, di rumah sehingga bisa dikatakan seperti itu? Sebenarnya saya ini keturunan Dewa Wisnu, Pak, dan tugas saya itu untuk menyelamatkan dunia. Saya mulai dari untuk menyelamatkan keluarga saya itu, tapi pas saya ngomong ke mereka, mereka tidak percaya dan menurut saya mengada-ngada gitu, Pak. Jadi Bapak merasa dan yakin bahwa diri Bapak adalah seorang jelmaan atau keturunan Dewa Wisnu, datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia, tapi tidak dipercaya oleh keluarga Bapak. Ya. Sudah sejak kapan Bapak merasa bahwa dan yakin bahwa diri Bapak ini adalah seorang keturunan Dewa Wisnu? Sebenarnya sih sudah sejak lama, tapi saya mendapat tanda-tanda itu setelah pensiun setahun yang lalu, Pak. Ada tanda-tanda tertentu ya? Iya. Mungkin bisa Bapak ceritakan pada saya tanda-tanda apa saja itu, Pak? Awalnya saat saya tidur, saya bermimpi bertemu dengan orang-orang tua gitu, umuran udah tua pokoknya, Pak. Dia bilang kalau dia mempercayakan keselamatan dunia itu di saya dan mengatakan bahwa saya itu keturunan Dewa Wisnu, dan kadang saya melihat awan berbentuk cakra dan pernah menemukan bulu merak di jalan, Pak. Seperti itu, Pak, tandanya. Artinya dengan tanda-tanda itu, jadi Bapak sangat yakin bahwa diri Bapak adalah seorang keturunan atau jelmaan Dewa Wisnu, Pak ya? Iya. Dan Bapak dari yang Bapak katakan tadi, ini artinya Bapak sudah membicarakan hal ini dengan keluarga di rumah. Iya. Apa kemudian mereka sifatnya menyangkal, Pak ya? Iya, katanya saya itu mengada-ngada gitu, Pak. Keluarga Bapak mengatakan bahwa Bapak itu mengada-ngada dan kesannya tidak percaya pada apa yang Bapak sampaikan seperti itu ya? Iya. Apakah hal ini sampai menimbulkan perdebatan, pertengkaran antara Bapak dengan keluarga, mungkin dengan anak, dengan istri begitu, Pak? Wah, sering sekali, Pak. Saya menangkap masalah ini. Gara-gara mereka nggak percaya gitu. Karena mereka tidak percaya, jadi timbul pertengkaran, perdebatan seperti ini, Pak ya. Mungkin Pak, saya boleh tahu, dan mohon maaf apabila ini sifatnya privasi atau rahasia, Pak ya.
apakah di luar ini ada beberapa hal yang menimbulkan pertengkaran atau perdebatan lainnya di rumah, di dalam rumah tangga Bapak? Hmm, mungkin, oh ya, saya ingat pas saya itu disuruh untuk apa ya, bersih-bersih, bersosialisasi di Banjar, Royong itu. Kenapa saya disuruh gitu, Pak? Kan saya ini keturunan Dewa Wisnu. Untuk apa saya kayak gitu? Kadang itu menjadi perdebatan sendiri bagi saya sama istri saya. Artinya Bapak merasa keberatan untuk ketika dimintai tolong untuk bersih-bersih Ya. atau bersosialisasi di Banjar, Ya. seperti itu Pak ya? Ya. Kemudian Pak, di sini saya ingin menggali sedikit riwayat tentang Bapak dan juga keluarga Bapak. Saya ingin tahu apakah Bapak sendiri pernah punya riwayat penyakit tertentu Pak? Misal dia seperti diabetes atau jantung, gangguan pada saraf seperti itu Pak? Untuk penyakit sih seingat saya tidak ada, saya tidak pernah punya sejarah apa ya, penyakit seperti itu, Pak. Nggak pernah punya penyakit seperti itu. Kemudian untuk keluarga mungkin Pak, mungkin bapaknya atau kakeknya setahu Bapak, apakah ada yang punya riwayat penyakit seperti penyakit yang saya sebutkan tadi, mungkin yang sifatnya berat seperti diabetes atau jantung yang begitu Pak? Ingat saya sih tidak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Di sini saya mohon izin bertanya lagi Pak ya. Mohon maaf juga apabila ini sifatnya rahasia, apabila Bapak kurang nyaman dengan pertanyaan ini. Tapi saya ingin memastikan apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkotika, atau Bapak seorang sering minum minuman beralkohol, atau Bapak juga mungkin seorang perokok aktif Pak? Tidak, saya anti sekali dengan hal-hal seperti itu, Pak, dan saya sudah ngajarin anak saya juga seperti itu. Soalnya saya itu disiplin dan mengajarkan seperti itu untuk tidak seperti itu pada anak saya, Pak. Ini Bapak jauh dari Iya. narkotika, minuman beralkohol maupun rokok Pak ya? Ya, Baiklah Pak, saya rasa sekian data yang bisa saya terima dari Bapak. Terima kasih untuk waktunya sudah mau bertukar cerita dengan saya. Nah, di sini saya membutuhkan data tambahan dan sepertinya saya akan meminta anak Bapak untuk memberikan saya informasi tambahan Pak ya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk waktu yang sudah Bapak berikan pada saya. Saya rasa apa yang saya terima dari Bapak ini sudah cukup. Selanjutnya saya akan panggil anak Bapak. Jadi Bapak apa punya pertanyaan untuk saya? sekarang sih tidak. Tidak. Kalau itu cukup, terima kasih untuk waktunya Pak ya. Om Swastiastu. Khususnya Dok. Benar dengan anaknya Bapak Surya tadi? Benar. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Sastra. Pak Sastra. Bapak Sastra usianya berapa Pak? Usia saya sekarang 30 tahun, Pak. 30 tahun. Ya. 30 tahun apakah aktif bekerja Pak? Sejauh ini masih aktif bekerja, cuman karena lagi keadaan kayak gini ya, karena COVID, jadi untuk sekarang sih kerjaan dari rumah. Kerja dari rumah. Ya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu apakah Bapak masih tinggal dengan Bapak Surya? Saya masih tinggal, kenapa? Karena ya saya anak satu-satunya, jadi ya otomatis tinggal di rumah gitu. Masih tinggal bersama ya? Masih tinggal bersama. Baik, dengan demikian, jadi di sini saya akan menanyakan, tadi saya sudah melakukan wawancara pada Bapak Surya, yaitu Bapak dari Pak Sastra sendiri. Sekarang saya ingin mencari keterangan dari sudut pandang Bapak Sastra. Ini namanya metode wawancara aloanamnesis Pak ya. Jadi beberapa pertanyaan saya ajukan, nanti saya mohon Bapak menjawab semampu Bapak dan kalau bisa sebaik mungkin, karena saya membutuhkan informasi untuk melanjutkan tata laksana selanjutnya untuk Bapak Surya Pak ya. Baik, bisa kita mulai? Bisa. Langsung saja. Bapak Sastra, anak dari Bapak Surya, usia 35 tahun, mengantar bapaknya kemari, karena kalau tadi yang dikatakan Bapak Surya adalah dari Bapak selaku anaknya dan istrinya itu mengatakan bahwa Bapak Surya ini bicara sesuatu yang
bapak rasa atau keluarga bapak ini rasakan tidak masuk akal. Ya benar. Semenjak ini ya kayaknya, semenjak beliau pensiun dari kerjaan dia sebagai PNS tuh mulai ngalur ngidul ngomongnya gitu, ngaku-ngaku kayak menjadi penyelamat dunia lah, keturunan Dewa Wisnu lah, kayak Kalki Awatara gitu gitulah pokoknya dia. Makanya saya mulai risih gitu, karena nggak di rumah nggak di luar dia ngumbar-ngumbar tentang itu, jadi kan saya merasa nggak enak juga ya di masyarakat gitu, apalagi di rumah udah nggak jelas, di masyarakat nggak jelas, jadi saya pasti bakal dicemooh, nggak enak gitu. Makanya ya udah, kita putuskan berdasarkan putusan keluarga juga, kita periksa gitu ke dokter, ini sebenarnya bapak saya ini kenapa gitu, kok halusinasinya nggak jelas kayak gini gitu. Kalau saya boleh tahu Pak, sudah sejak dan seperti yang Pak katakan tadi, artinya Bapak Surya ini sudah mulai membicarakan hal-hal yang dia yakini tadi, bahwa dirinya adalah keturunan Dewa Wisnu semenjak mulai pensiun seperti itu Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu, apakah Bapak Surya ini benar-benar berupaya untuk meyakinkan keluarganya dan orang-orang di masyarakat sekitar untuk meyakini apa yang dia yakini, untuk mempercayai apa yang dia katakan Pak? Ya bisa dibilang gitu ya, soalnya kayak entah kebetulan entah apa saya juga nggak ngerti gitu. Dia katanya sempat mimpi yang katanya mimpi didatangin orang tua gitu, dibilang bahwa dia tuh itulah keturunan segala macam dan Dewa Wisnu itulah. Terus sempat katanya ngelihat awan berbentuk cakra gitu, senjata-senjata Dewa Wisnu tuh sama apa ya, burung merak ya kalau nggak salah, dia ketemu di jalan gitu. Padahal itu kan ya sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sih sebenarnya ya, mungkin karena beliau berhalusinasi yang kayak gitu, dianggap itu kode alam gitu, dibilang sama dia. Kemudian dengan adanya hal ini, apakah kalau tadi Bapak Surya mengatakan bahwa di keluarga itu jadinya karena Bapak Surya berusaha meyakinkan tapi keluarganya tidak mempercayai, akhirnya timbullah perdebatan seperti itu. Apakah itu hal yang benar Pak? Ya benar, karena menurut saya dan menurut beberapa orang di keluarga itu emang ya gimana ya, yang nggak benar gitu. Soalnya yang mana ada gitu keturunan dewa ngaku-ngaku sebagai dewa, kan aneh ya gitu. Padahal itu cuman hal yang sebenarnya sepele banget sih, cuman beliau nganggapnya kayak serius banget gitu. Kan kita jadi risih juga gitu, masa dengan hal-hal sepele ini tetap kukuh gitu kan. Kita ya berusaha meyakinkan dengan cara yang baik sampai cara yang lumayan keras, tetap aja gitu, tetap kukuh dengan pendiriannya bahwa beliau tuh keturunan Dewa Wisnu, ya otomatis terjadi pertengkaran lah, ribut lah gitu. Kan nggak enak juga sama tetangga ya kita ribut-ribut kayak gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak ya. Nah, Bapak Surya juga tadi sempat mengeluhkan bahwa dirinya itu merasa risih atau merasa tidak nyaman ketika dimintai tolong untuk terlibat dalam bersih-bersih di rumah, atau ketika diminta bersosialisasi dengan dimana maksud dari permintaan tersebut saya mengerti tujuannya adalah dari pihak keluarga, dari Bapak sendiri maupun ibu Bapak itu meminta Bapak Surya melakukan hal itu adalah untuk mengisi waktu pensiunnya. Menurut Pak Surya itu hal yang merepotkan dan menyusahkan untuk dirinya. Apakah benar hal itu terjadi? Ya benar sekali ya. Kan pernah suatu pagi itu saya ngelihat ibu saya bersih-bersih sendiri gitu kan, kasihan ya. Ya udah saya mintain tolong bapak saya, Bapak Surya, buat bantu ibu saya membersihkan halaman gitu. Tapi kok saya dibentak gitu, beliau tuh bilang kayak gini, ini ngapain sih nyuruh saya bersih-bersih, saya kan keturunan dewa gitu, mending kamu nyuruh saya buat nyelamatin dunia, hari ini saya selamatin semuanya gitu. Malah kayak gitu kan gimana ya, pagi-pagi udah bikin emosi gitu loh. Terus pas waktu itu ada yang pengarah gitu, katanya di pura desa dekat sini bakal ada ngayah. Nah itu otomatis kan yang ngayah tuh bakalan antara cewek dan cowok. Nah kebetulan ceweknya nggak bisa, ya udah saya bisa minta tolong sama bapak saya gitu selaku masih kepala keluarga. Lah beliau malah bilang kayak gini, loh ngapain saya ikutin acara-acara ngayah kayak gini, harusnya saya yang dipuja tahu, bukan saya yang ikutin ngayah buat sesuatu yang pemujaan dewa-dewa lain, mending saya yang dipuja, ngapain saya ikut kegiatan-kegiatan ngayah kayak gini. Dia malah bilang kayak gitu kan,
gimana ya, aneh aja gitu, semakin emosi saya jadinya di rumah gitu, makanya memutuskan untuk bawa ke dokter aja dah gitu. Baik Pak ya, sudah saya catat informasi tadi. Dan sekarang saya ingin mengkonfirmasi Pak tentang riwayat mungkin tentang penyakit medis atau kejiwaan Pak ya. Nah, sepengetahuan Bapak selaku anaknya, dan sekarang karena masih tinggal dengan bapaknya, dengan Bapak Surya ini, sebelumnya apakah Bapak Surya ini benar dari pengakuan Pak Surya itu Bapak Surya tidak pernah mengalami riwayat penyakit yang berat seperti hanya diabetes atau penyakit jantung maupun penyakit kejiwaan tadi katanya. Apakah hal itu benar Pak? Benar sih Pak, karena kemarin kan beliau PNS ya, jadi kan harus sehat lahir batin gitu kan syaratnya ya. Jadi kalau masalah penyakit-penyakit kayak gitu, terutama penyakit kejiwaan harusnya enggak, karena kerjaannya pun beliau lancar gitu, nggak pernah ada masalah dari kantor yang sampai ngubungin saya tuh nggak pernah. Kalau penyakit-penyakit yang berat kayak jantung segala macam itu juga nggak pernah, karena bapak saya tuh termasuk orang yang disiplin lah, maksudnya jaga diri dengan baik lah gitu, nggak gampang sakit orangnya gitu sih. Kemudian untuk sepengetahuan Bapak, apakah dari keturunan sebelum ayah Bapak ini, maksudnya kakeknya Bapak atau sebelum ibunya itu ada yang punya riwayat penyakit yang berat seperti saya katakan tadi Pak? Kalau dari almarhum kakek saya sih enggak sih, semuanya sih lumayan sehat ya, karena kebetulan juga di rumah lumayan terjaga lah kondisinya, jadi semuanya tuh sehat-sehat aja, sampai nggak ada yang sampai punya penyakit bawaan, penyakitnya sampai parah sekali gitu, nggak ada sih. Kemudian Pak ya, jadi untuk riwayat medis dan kejiwaan itu orang tua Pak dalam keadaan yang baik ya? Iya, masih dalam keadaan baik sih. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang, ya, mohon maaf apabila hal ini terkesan ini pribadi Pak ya, dan terkesan tidak nyaman apabila ditanyakan, tapi saya membutuhkan data ini untuk memastikan laporan sebelum saya menyiapkan diagnosis yang tepat. Apakah orang tua Bapak atau Bapak Surya ini pernah mengkonsumsi seperti halnya obat-obatan terlarang seperti halnya narkotika, atau merupakan seorang perokok aktif, atau mungkin sering minum minuman beralkohol seperti itu Pak? Seharusnya sih enggak ya, karena yang saya bilang tadi, kalau misalnya syarat mau PNS itu kan agak ketat ya masalah gitu-gitu ya. Jadi otomatis bapak saya emang kebetulan dari dulu keras juga pendidikan tentang itunya. Jadi kalau masalah minuman beralkohol, jangankan anaknya gitu, beliau pun mencontohkan hal yang baik gitu, nggak minum-minum kayak gitu, nggak pernah narkotika, nggak pernah ngerokok gitu-gitu. Jadi ya gitulah, bisa dibilang keluarga saya pola hidupnya benar-benar terjaga gitu, benar-benar sehat gitu. Jadi kalau masalah-masalah kayak gitu kayaknya enggak sih bapak saya sih. Oke, baiklah Pak ya. Jadi semua data yang saya butuhkan rasanya sudah saya terima dan saya rangkum. Dan sebagai yang sekarang saya anggap Bapak adalah keluarga terdekatnya, yang bisa saya beritahu tentang diagnosisnya akan saya sampaikan hasil dari pemeriksaan pada orang tua Bapak tadi tentang keadaannya hari ini Pak ya. Nah, yang pertama, ini metode yang saya sampaikan adalah namanya diagnosis multiaksial. Ini untuk menyampaikan di sini terdiri dari 5 poin atau 5 aspek yang kita sebut dengan 5 buah aksis. Di mana aksis pertama itu menilai tentang pola pikirnya, apakah ada gangguan pola pikir atau gangguan psikotik. Kemudian untuk poin kedua atau aksis 2 itu adalah kita menilai tentang adanya gangguan mental atau masalah pada mentalnya. Yang ketiga itu apakah ada timbul gangguan fisik seperti halnya penyakit yang saya contohkan tadi, diabetes seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah stresornya, yang menurut pasien itu mempengaruhi seperti halnya perasaannya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang poin kelima atau aksis kelima itu adalah GAP, di mana sini GAP itu adalah skala yang menunjukkan gejala atau apapun yang terjadi pada pasien. Di sini ada skala yang dihitung dari 100 sampai dengan 0 dan ada rentang-rentangnya ya. Saya mulai dari penyampaian aksis pertama atau poin pertama dulu. Jadi poin pertama di sini yaitu tentang pola pikir, gangguan berpikirnya itu di sini berdasarkan yang metode autoanamnesis, di mana saya menganamnesis atau berbicara pada bapak sendiri dan lalu anamnesis pada bapak satu anaknya. Itu bisa saya diagnosis bahwa orang tua bapak atau ayah bapak ini, si Bapak Surya ini menderita gangguan waham.
atau biasa kita kenal sebagai delusi. Itu bahasa awamnya. Itu dikodoi dengan kode psikiatris namanya F22 ya. Sedangkan untuk aksis kedua itu tentang status mental, gangguan mental itu ketika tadi saya ajak berbicara, ayahnya bapak ini menjawab dengan baik, menjawab dengan tepat, artinya kalau menurut saya nilai itu tidak ada gangguan permasalahan pada keadaan mentalnya Pak ya. Jadi aksis 2 itu bisa saya katakan tidak ada diagnosis. Kemudian untuk aksis 3 atau poin 3 gangguan fisiknya seperti sudah dikonfirmasi tadi, dan sebelum memulai wawancara ini saya sudah menerima laporan dari pemeriksaan fisiknya bahwa Bapak Surya dan Bapak ini memang berada dalam keadaan yang baik dan tidak pernah memiliki riwayat penyakit-penyakit yang berat, atau mungkin pernah menderita penyakit, kalau kata Pak Surya pernah menderita yang demam seperti itu penyakit yang biasa ya, semua orang saya rasa pernah mengalami hal itu. Kemudian untuk kasus 4 ini yang saya maksud sebagai stresor tadi, sesuatu yang mempengaruhi mentalnya. Yang saya tangkap dari apa yang dikatakan oleh Bapak Surya, beliau merasa keberatan ketika diminta untuk melakukan hal-hal seperti bersih-bersih, bersosialisasi seperti itu Pak ya. Mungkin perdebatan itu karena berusaha meyakinkan bahwa dirinya adalah seorang keturunan Dewa Wisnu kepada keluarganya dan tidak ikut itu ya, saya bisa masukkan itu ke aksis dan poin keempat juga ya. Dan secara keseluruhan di aksis 5 atau poin kelima ini yang saya bilang skala GF itu saya berikan skala 70 sampai dengan 61, di mana di sini ada tampak beberapa gejala ringan dan menetap, kemudian adanya disabilitas ringan dalam fungsi, dan sini kita maksud dari fungsi berpikir tadi. Nah beliau berusaha meyakinkan keluarga dan orang-orang terdekat ya, dan juga namun secara umum kondisi masih baik. Itu terbukti dengan ketika saya ajak berbicara masih nyambung, dan seperti yang Bapak katakan tadi, beliau itu orang yang sangat disiplin. Nah itu ya. Jadi secara keseluruhan apa yang salah dengan orang tua Bapak ini adalah gangguan waham yang dialaminya ya. Kemudian di sini ada beberapa diagnosis banding yang saya siapkan. Yang pertama adalah kondisi skizofrenia. Ini kalau saya berikan istilah yang global yang bisa dipahami semua orang, skizofrenia ini terjadi lebih parah lagi daripada waham. Orang yang skizofrenia ini biasanya pola pikirnya benar-benar kacau, tidak bisa kita mengerti, berbicaranya tidak jelas. Tapi Bapak ya sejauh ini yang saya lihat Bapak Surya itu tidak sampai berbicara tidak jelas, karena masih bisa saya mengerti apa yang dikatakan. Kemudian yang satu lagi ada delirium, dimana ini biasanya ditandai dengan kondisi dimana seorang itu lupa-lupaan, dia lupa bicara tentang apa, dia lupa bicara tentang siapa, pikun lah istilah globalnya ya, kita semua tahu. Kemudian yang berikutnya ada demensia. Demensia ini ditandai dengan ciri khasnya orang-orang itu bingung, dia bingung berbicara apa dengan siapa seperti itu ya. Tapi ini kedua kondisi yang saya sebutkan tadi sebagai diagnosis banding itu biasanya umum terjadi pada orang-orang tua. Kemudian untuk prognosis atau kemungkinan sembuhnya ini biasanya ada harapan untuk membaik ketika nanti hanya kita didukung dengan terapi farmakologis atau terapi obat-obatan dan juga terapi psikoterapi yang baik ya. Karena untuk indikasi merujuk itu ada, nantinya ini akan saya rujuk pada dokter spesialis kejiwaan untuk menangani apa yang dialami oleh orang tua Bapak tadi. Kemudian untuk rencana kunjungan rumah dan konsultasi dengan psikolog lainnya saya rasa tidak diperlukan, karena saya sudah mengupayakan dan merencanakan upaya rujuk ya. Dan untuk terapi farmakologis yang bisa saya berikan itu adalah obat-obatan, seperti contohnya nama obat itu adalah haloperidol dan risperidon dengan dosis 2 mg per 24 jam. Dan untuk terapi non farmakologisnya itu adalah berupa psikoterapi metakognitif training, dimana dalam hal ini tujuannya adalah supaya sebisa mungkin kita mengembalikan fungsi pikiran dari orang tua Bapak senormal mungkin, sebaik mungkin. Artinya supaya beliau bisa berpikir dengan jernih dan baik lagi, dan menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang manusia yang memiliki fungsi luhur dan artinya memiliki fungsi yang bagaimana sewajarnya manusia seperti itu Pak ya. Tidak merasa memiliki tanggung jawab yang berlebih seperti hanya tadi merasa harus menyelamatkan dunia seperti itu. Ini bisa kita latih dengan pelan-pelan dengan metacognitive training. Dan apa yang bisa saya titipkan pada Bapak adalah dan keluarga di rumah tentunya sebisa mungkin kita tidak menyanggah keyakinan dari Bapak Surya.
tidak menyanggah tapi juga tidak menyetujui. Artinya ketika kita semakin menyanggah dan semakin menolak apa yang dia percayai, maka biasanya itu pada umumnya itu akan semakin membuat pola pikir beliau kacau, semakin mengada-ngadanya, ada kemungkinan semakin ngawur lagi bicaranya, semakin parah lagi tindakannya, bukan tidak mungkin bisa jadi melakukan tindakan anarkis. Maka di sini dibutuhkan peran yang sama baiknya dari pihak keluarga maupun tenaga medis yang menangani, Pak ya. Baik, saya teruskan yang bisa saya sampaikan terkait dengan status keluarga Bapak. Saya akan menyiapkan langkah-langkah berikutnya untuk rujukan, Pak ya. Saya teruskan yang bisa saya sampaikan. Apakah dari Bapak ada pertanyaan? Untuk sejauh ini sih enggak sih dok, udah jelas semua. Cukup ya? Cukup. Baik, saya kalau begitu saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan, dan juga terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, terima kasih juga dok, ya bersedia memeriksa bapak saya. Baiklah, kalau gitu cukup untuk hari ini. Sudah, nanti hasil pemeriksaannya saya berikan pada Bapak dan sudah bisa diantar Bapaknya pulang. Selanjutnya akan mungkin akan saya panggil lagi untuk menjalani tindakan selanjutnya bersama dengan dokter spesialis kejiwaan. Ya. Oke, siap pak. Baik, terima kasih. Terima kasih.